Baik pemirsa, kita ada di area budidaya RAJ di tempat kami. Jadi ini salah satu contohnya adalah kolam-kolam yang ada di depan saya ini. Ini ukurannya 2 meter kali 8 meter ya. Sebelumnya kita berikan indukan lebih kurang 40 kg. Kemudian setelah perawatan selama 3 bulan, saat ini sudah bisa menghasilkan lebih kurang 1 kintal per bulan ya, atau 25 kilo per minggu untuk ukuran kolam 2 meter kali 8 meter. Sebaiknya pemirsa sebelum panen mungkin 2 hari sebelumnya kita berikan makanan dulu ya, supaya nanti hasil panennya akan lebih maksimal. Kalau panen itu kita ambil bagian yang pinggir ya, lebih kurang 1 telapak tangan, antara 15 sampai 20 cm begitu ya, 15-20 cm kita ambil. Kenapa? Karena memang cacing-cacing yang besar itu cenderung ya, sebagian besar ada di area pinggir. Nah, kita tinggal ambil permukaannya, baru kita panen. Ya pemirsa, ini kita lihat bersama-sama ini proses panen ya. Nah, itu kita ambil yang pinggir. Nah, karena memang sebagian besar cacing itu ada di maksudnya ya, ada di area pinggir. Sekalian biasanya pemirsa, ketika teman-teman panen itu selain kita panen cacingnya, kita juga melakukan penggemburan. Biasanya begitu ya, penggemburan dilakukan bersamaan dengan waktu panen. Setelah itu kita bisa langsung pemberian pakan seperti biasanya. Kemudian minggu depan kita bisa panen lagi gitu. Baik pemirsa, yang kita lihat ini adalah proses pembersihan ya dari pengambilan cacing di tempat budidaya. Jadi di tempat budidaya tadi kita ambil yang bagian pinggir, kemudian baru kita taruh di permukaan lantai seperti ini ya. Kemudian cacing yang sudah kita ambil tadi ditaruh di permukaan ini di blok-blokan seperti ini pemirsa, supaya lebih mudah untuk pembersihannya gitu ya. Jadi begitu cacing ini ditaruh di bawah seperti ini, otomatis reaksi cacing itu ini pemirsa langsung turun ya. Jadi bisa kita lihat sekilas. Jadi ketika cacing ditaruh di bawah itu dia langsung turun ke bawah lah. Ini lebih cukup bersih ya, karena memang cacing ini berebut untuk ke bawah. Nah itu pemirsa. Jadi untuk membersihkan atau memisahkan media dengan cacingnya, selain kita nunggu sebentar ya supaya cacing turun. Nah apalagi kalau pemirsa melakukan di tempat yang terang, maka cacing akan lebih cepat untuk turun ke bawah gitu ya, dan ke bawah gitu. Nah ini sebagian sudah bisa kita lihat ya. Jadi pemirsa, setelah dibersihkan, alat pembersihnya bisa menggunakan ya mungkin potongan sapu seperti ini pemirsa, itu ya. Kita bisa bersihkan untuk memisahkan media dari cacingnya ya. Kemudian ya itu ya, kita juga ini mungkin perlu kapi ya, sekedar untuk mengambil sisa media yang nanti. Nah ini pemirsa sudah bisa lihat dengan menunggu sebentar, dengan pemberian sebentar, ini
cacing sudah mulai kelihatan cukup bersih gitu ya. Nah, selanjutnya cacing ini bisa kita kumpulkan untuk kita bersihkan tahap kedua, karena setelah dikumpulkan begini pemirsa, cacing kembali dia itu akan turun lagi, atau kadang-kadang cacing mengeluarkan kotoran kadang-kadang ya, sehingga bagian permukaan ini, cacing ini memang akan selalu ada kotoran gitu. Nah, mungkin untuk pembersihan akhir, selain mungkin kita bisa tetap dengan bantuan sapu begini ya, atau bisa pakai ini media yang dikepal gitu ya, supaya sisa media bisa nempel gitu. Itu pembersihan akhirnya. Jadi untuk pembersihan atau memisahkan media dengan cacing, kita tidak perlu melakukan pencucian ya, cukup dengan bantuan alat bantu sapu atau kuas, kemudian bisa diteruskan dengan menggunakan ya gumpalan dari media untuk ini sisa media itu biar menempel di situ. Oke. Sudah, ini bisa langsung kelihatan bersih pemirsa. Langkah selanjutnya setelah cacing bersih dari medianya, kita bisa langsung timbang. Oke pemirsa, setelah cacing dibersihkan dari medianya ya, kemudian langkah selanjutnya adalah mulai penimbangan ya. Ini. Jadi karena standar setiap satu kantong adalah 5 kilo, maka kita timbang 5 kilo cacingnya. Namun karena untuk antisipasi terjadinya penyusutan pemirsa, standar penimbangan biasanya kita tambahkan sekitar 0,3 sampai 0,4 ons, sehingga berat bersihnya sekitar 5,3 atau 5,4 ons.